Universitas Bumi Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Teguh Afriliansyah Eskom Mkom, dosen tetap salah satu prodi program studi S1 Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bumi Persada. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Teknologi, dan Sains. Saya akan mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu algoritma pemrograman. Ini merupakan mata kuliah wajib pada semester genap dengan bobot sebanyak 3 SKS, di mana 1 SKS terdiri dari teori dan 2 SKS adalah praktek. Pada mata kuliah algoritma pemrograman akan membahas seputar dasar algoritma, penulisan algoritma, dan bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam bidang komputer, khususnya dalam konteks pemrograman. Mahasiswa akan dibekali kemampuan memahami konsep dasar, mengembangkan algoritma, mengumpulkan dan menganalisis variabel, kemudian mengaplikasikan menjadi program aplikasi. Proses pembelajaran diarahkan untuk mengasah keterampilan berpikir cerdas dengan menciptakan ide-ide unik dalam memecahkan kasus sebagai dasar membangun program. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana sikap yaitu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, pengetahuan yaitu menguasai konsep teori dan praktik yang digunakan dalam bidang ilmu komputer. Selanjutnya, keterampilan umum yaitu mahasiswa mampu menerapkan kemampuan komputer yang mandiri dan terukur. Kemudian, keterampilan khusus yaitu mampu menganalisa, mengembangkan, dan menciptakan dasar algoritma menjadi aplikasi komputer. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu pertama, mampu menjelaskan komponen dasar komputer dalam konsep dasar algoritma. Kedua, mampu menjelaskan notasi penulisan algoritma, kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Ketiga, mampu menjelaskan tipe data, konstanta, variabel, dan nilai input dan output pada program algoritma. Keempat, mampu menganalisis konsep algoritma runtutan. Kelima, menganalisis konsep algoritma percabangan dan perulangan, serta dapat mengaplikasikannya dalam program aplikasi. Selanjutnya, sub capaian pembelajaran pada mata kuliah sub CPMK. Pada mata kuliah ini yaitu, pertama, mahasiswa dapat memahami tentang pengertian algoritma, struktur dasar dan cara penulisan algoritma, fungsi, dan generasi bahasa pemrograman. Kedua, mahasiswa memahami notasi penulisan algoritma, kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kemudian, menguasai bahasa pemrograman Python, instalasi Python, menggunakan Visual Studio Code, running, dan mengatasi bug error pada pemrograman Python. Kemudian, memahami tipe data, konstanta, variabel, dan nilai, serta input dan output. Yang terakhir,
mampu menganalisis konsep algoritma runtutan, percabangan, dan perulangan, serta mampu mengaplikasikannya dalam program aplikasi. Mekanisme pembelajaran. Perkuliahan algoritma pemrograman diselenggarakan secara luring atau tatap muka secara langsung di laboratorium komputer. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, materi perkuliahan, mengunggah tugas, dan presentasi secara online melalui platform Google Classroom. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah algoritma pemrograman adalah metode ceramah, diskusi, dan mengaplikasikan algoritma berdasarkan studi kasus. Materi pembelajaran perkuliahan ini dapat diakses menggunakan platform Google Classroom yang disediakan seperti modul ajar, RPS, kemudian PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi: pertama, pengantar dasar pemrograman; kedua, identifikasi penulisan algoritma; ketiga, instalasi bahasa pemrograman; keempat, pemahaman tipe data dan variabel; kelima, input dan output; keenam, analisis konsep algoritma runtutan; ketujuh, analisis konsep percabangan; kedelapan, analisis konsep perulangan; 9, implementasi data list; 10, implementasi data array; 11, analisis konsep fungsi dan implementasi dalam program aplikasi; 12, analisis konsep tipe data dan implementasi dalam program aplikasi; 13, menciptakan sebuah proyek program aplikasi secara mandiri maupun berkelompok. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan skala 7 kali pertemuan di awal ditambah 1 kali ujian tengah semester. Selanjutnya, 7 kali pertemuan di akhir dan diakhiri dengan ujian akhir. 1 kali ujian akhir. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Pertama pendahuluan, kemudian penyajian, dan terakhir penutup. Pada pendahuluan, dosen melakukan salam pembuka, perkenalan diri, berdoa, absensi mahasiswa, menjelaskan capaian pembelajaran, dan memperkenalkan rencana pembelajaran atau RPS. Pada bagian penyajian, dosen akan menjelaskan pengantar algoritma, kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Terakhir, pada sesi akhir ataupun sesi penutup, adanya interaksi akhir antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab. Apabila ada mahasiswa yang tidak memahami isi materi, dapat memberikan pernyataan ataupun pertanyaan. Selanjutnya, dosen akan memberikan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen akan menyampaikan materi berikutnya atau materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada pertemuan yang akan datang. Kriteria penilaian. Penilaian dalam mata kuliah algoritma pemrograman mencakup 4 komponen, yaitu kehadiran dan keaktifan di kelas dengan bobot 10%, presentasi tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir dengan bobot 40%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan menganalisis terhadap studi kasus. Sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, saya akan menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, menyampaikan kembali hasil evaluasi kepada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu menciptakan ide kreatif dan inovatif dan dapat mengembangkan serta menerapkan teknologi yang ada sesuai dengan visi misi perguruan tinggi. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, masih ingat materi yang saya sampaikan minggu lalu? Masih? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi pelajaran untuk di pertemuan kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum mulai perkuliahan, saya absen dulu. Saidah Rahmanisa. Saidah. Oke. Raisa Habibna. Rianda. Oke. Nur Fadila. Anita Sari. Oke, Pak. Oke. Sri Wahyuni. Wirza Aulia. Najwa Syakira. Intan Nur Aini. Rifki Ramadhani. Dina Mahtura. Askia Humaira. Muhammad Ramadana. Firdaus. Lukmanul Hakim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan algoritma pemrograman di pertemuan kedua ini. Untuk pertemuan kedua kita masih membahas teori dulu, nanti baru kita lanjutkan praktek. Oke, algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemudian aturan penulisan teks algoritma terdiri dari 3 item. Yang pertama judul, kemudian yang kedua ada deklarasi, dan yang ketiga ada deskripsi. Contoh penulisan algoritma saya upamakan seperti langkah-langkah memasak air, di mana sebelum kita memasak air berarti kita harus ambil pancinya, kemudian isi air sampai penuh, kemudian nyalakan kompornya, kemudian taruh panci di atas kompor, kemudian tunggu sampai air mendidih. Apakah air sudah mendidih? Jika iya, maka matikan kompor. Jika tidak, maka tunggu sampai air mendidih. Begitu juga dengan algoritma. Nanti di dalam algoritma kita akan bermain yang namanya flowchart. Nanti kita akan membuat statementnya ada if, then, else. Jika iya, jika tidak. Nah, contoh kasus menghitung luas persegi panjang. Di sini kita buat dulu judulnya. Judulnya algoritma menghitung luas persegi panjang. Deklarasinya LPL, luas, panjang, dan lebar. Nah, kita gunakan integer. Kemudian deskripsinya read ataupun baca, panjang, baca lebar. Nah, untuk mendapatkan lebar, maka harus dikalikan P dikali L. Kemudian kita write ataupun kita tuliskan supaya dia supaya dia muncul hasilnya. Ini juga yang kedua, algoritma menghitung luas segitiga. Kita deklarasikan, misalkan konstantanya berapa? K-nya itu 0,5. Kemudian untuk mencari luas segitiga, kita gunakan rumus alas kali tinggi. Makanya di sini luasnya alas kali tinggi. Deskripsinya
kita akan membaca read A, T. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya, maka konstanta 0,5 dikali A dikali T. Kemudian jangan lupa tulis right. Begitu juga dengan contoh lainnya, algoritma menghitung luas lingkaran, di mana dideklarasikan konstantanya kita menggunakan pi. Pi itu terbagi 2. Pi menggunakan 2/7 atau pi menggunakan bilangan desimal 3,14. Nah, kemudian untuk L dan R-nya gunakan trio. Deklarasinya kita read, kita akan menggunakan menghitungnya, berarti kita akan menghitung jari-jari ataupun R. Nah, di sini kita harus mengkalikan pi dikali R dikali R. Kemudian jangan lupa gunakan right. Kemudian di sini barulah kita gunakan flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart atau diagram akhir adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan, logika pemrograman, serta aliran logika yang ditunjukkan dengan arah panah. Oke, selanjutnya flowchart. Nah, flowchart atau diagram alir itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pernyataan logika, logika pemrograman, serta aliran logika yang ditunjukkan dengan arah panah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa simbol. Contohnya seperti persegi panjang ataupun prosesor. Kemudian ada jajar genjang, itu untuk input atau output data. Kemudian di sini ada alternatif ataupun alternate prosesor. Bentuknya petak tetapi agak sedikit lonjong. Kemudian ada juga namanya predefinite prosesor. Kemudian di sini ada decision. Kemudian ada start ataupun end terminator. Nah, start atau end terminator ini akan digunakan di awal dan di akhir. Nah, kemudian ada looping atau preposition. Kemudian ada loop connector. Kemudian ada off page connector, dan terakhir ada line connector dan continue page connector. Nah, continue page connector digunakan apabila kalian menggambarkan di sebuah flowchart di halaman pertama ternyata tidak cukup. Maka kalian butuh continue page connector untuk melanjutkan gambar flowchart kalian di halaman kedua. Seperti itu. Nah, ada contoh kasus, misalkan buatlah sebuah rencana ataupun rancangan program dengan menggunakan diagram alir, kemudian mencari luas persegi panjang. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita akan buat dulu perumusan untuk mencari luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ataupun P dikali L. Nah, bagaimana cara menghitung luas persegi panjang? Yang pertama, kita mulai dulu di atas yang tadi saya sampaikan. Kemudian masukkan input ataupun masukkan panjang. Kemudian input lebar. Kemudian hitung luas. Nah, luasnya tadi panjang dikali lebar. Kemudian cetak luas, selesai. Begitu juga dengan langkah-langkah menghitung segitiga. Untuk menghitung segitiga, kita gunakan mulai, kemudian input alas dan tinggi, kemudian hitung luasnya. Luasnya tadi 0,5. Berarti 0,5 dikali alas dikali tinggi. Kemudian cetak luas dan selesai. Nah,
Jadi kita akan mulai seperti ini runtutannya. Simbol pertama menunjukkan dimulainya sebuah program. Jadi kita buat start, kemudian untuk inputannya ataupun output nanti kita akan buat seperti ini. Input simbol data, misalkan datanya panjang, lebar. Cukup dibuat P, L, tidak perlu panjang. Kemudian yang ketiga, untuk lihat luasnya, kita akan gunakan persegi panjang. Nah, oke, kita gunakan proses pada simbol ketiga dengan menggunakan rumus luas panjang dikali lebar. Kemudian yang keempat, di sini kita gunakan lagi yang keempat untuk menunjukkan hasil output dari proses simbol ketiga. Nah, di sini kan sama untuk input dan outputnya sama-sama menggunakan flowchart yang sama. Nah, kemudian terakhir untuk N-nya, indikator yang pertama dan yang terakhir itu sama. Jangan lupa setelah di start atau setelah dimulai, kemudian diakhiri dengan N. Oke, selanjutnya di sini ada sekuensial, kemudian ada seleksi atau kondisi, kemudian yang terakhir ada looping atau perulangan. Oke, jadi secara umum bahasa pemrograman ini adalah kumpulan instruksi yang dipahami oleh komputer. Di mana bahasa pemrograman itu ada dua. Yang pertama bahasa pemrograman tingkat tinggi, atau yang kedua bahasa pemrograman tingkat rendah. Oke, untuk konsep pemrograman. Konsep pemrograman ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada input, pastinya ada input, ada masukan. Kemudian masukan tersebut diproses, ada proses yang kedua, ada mekanismenya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada output, ataupun hasil akhir. Konsep pemrograman juga digambarkan dengan flowchart dan algoritma. Contohnya seperti ini, ada input, ada proses, dan ada output. Nah, tadi kita sudah menjabarkan menggunakan flowchart. Nah, sekarang kita akan coba menjabarkan menggunakan algoritma. Seperti apa algoritmanya? Di sini kita contohkan ada package luas persegi panjang. Nah, di sini kita gunakan public class-nya ataupun public class main, public class static void main. Di sini ada string. Kemudian kita jangan lupa buat di sini ada int luas, int itu integer. Nah, kemudian luasnya kita gunakan p, l, panjang dan lebar. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya 4, lebarnya 8. Nah, jadi ketika dihitung luas, kita gunakan sistem outprint. Nah, nanti akan muncul luas persegi panjang adalah sama dengan berapa hasilnya. Jadi yang luas persegi panjang itu nanti akan muncul berapa hasilnya. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8? Waduh, ini matematikanya gimana nih? 3, 2. Nah, nanti akan muncul luas persegi panjang adalah 32. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan luas lingkaran. Nah, untuk luas lingkaran di sini kita gunakan final double P. P-nya 3,14. Di mana kita juga gunakan double untuk luas. Luas, R. Untuk R-nya ataupun untuk jari-jarinya adalah 100. Di mana luas itu adalah 0,5 dikali R dikali R. Gitu. Nanti langsung muncul. Jangan lupa di print, sistem out print. Nah, hasilnya luas lingkaran adalah sama dengan plus luas.
pastikan biasanya di sini akan ada masalah. Masalahnya di mana? Biasanya masalah ketika kalian lupa menggunakan huruf hurawal. Di depan sudah kalian buka, di akhir tidak kalian tutup. Ataupun sebaliknya, di atas lupa kalian buka, di bawah sudah ada tutupnya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wirza Aulia. Saya Oke, terima kasih. Jadi saya jawab langsung untuk untuk bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman seperti yang saya sampaikan tadi ada dua. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi dan bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, untuk bahasa pemrograman tingkat rendah ini itu bahasa assembly ataupun bahasa mesin, di mana bahasa mesin ini adalah bahasa yang digunakan untuk perangkat keras ataupun untuk perangkat komputer. Nah, sedangkan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, ini adalah bahasa pemrograman yang akan kita laksanakan ataupun yang akan kita praktek, seperti kita bisa menggunakan C, C#, C++, kemudian Java, dan lain sebagainya. Nah, kasus untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python yang akan mengeksekusi kasus-kasus yang akan kita buat ataupun studi kasus yang akan kita siapkan. Nah, oke. Baik, itu terima kasih untuk Wirza Aulia, pertanyaannya sungguh bagus. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi algoritma pemrograman kali ini adalah algoritma itu adalah sebuah rangkaian ataupun susunan tata cara yang akan menggambarkan tentang apa yang akan kalian lakukan. Nah, begitu juga dengan flowchart. Hari ini flowchart adalah simbol-simbol yang akan kalian gunakan, mulai dari proses, input, output, sampai dengan selesai. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk materi kita hari ini. Nanti silakan akses tugas. Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya bisa kalian akses di laman Google Classroom. Nah, kemudian jangan lupa materi juga bisa diunduh di Google Classroom. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.